Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang video seorang ksatria dan seorang pahlawan legendaris, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja ke ceritanya. Di sebuah malam yang sunyi di daerah Tikrit, Irak, tahun 1137. Suara tangis seorang bayi memecah kegelapan. Kota itu tengah diliputi ketegangan akibat politik yang bergejolak. Namun, di sebuah rumah kecil, keluarga Ayyub menyambut kelahiran seorang anak yang kelak mengubah jalannya sejarah. Najmuddin Ayyub, seorang gubernur lokal yang dikenal jujur, menatap anaknya yang mungil. Namanya Yusuf, ujarnya, sambil mengusap rambut bayi itu. Mereka belum tahu bahwa dunia kelak akan memanggil bayi itu dengan nama Salahuddin, atau yang berarti kebaikan agama. Malam itu di Tikrit, tak ada pertanda bahwa bayi ini kelak menjadi pemimpin yang ditakuti dan dihormati oleh para raja Eropa. Namun, takdir sudah mulai bergerak. Yusuf kecil tumbuh bukan sebagai bocah berotot yang berlatih pedang sejak terbit fajar. Ia lebih sering duduk bersila, membaca kitab-kitab sejarah dan agama, atau bermain dengan kuda di padang rumput di luar Tikrit. Ia pendiam, tenang, bahkan beberapa kerabat mengira ia tidak akan pernah menjadi pejuang. Tapi ayahnya, Najmuddin, selalu memperhatikannya. Kekuatan bukan hanya pada otot, ujar sang ayah. Kadang ia tumbuh dalam hati yang jernih dan pikiran yang tajam. Ketika keluarga Ayyub dipindahkan dari Tikrit ke Mosul karena urusan politik, Yusuf mulai melihat dunia yang lebih besar. Pasar-pasar ramai, benteng-benteng megah, dan perbincangan para panglima. Meski tidak menunjukkan ketertarikan pada perang, Yusuf mulai memahami bahwa dunia Islam itu sedang retak, dan retakan itu akan menyeretnya pada sebuah takdir yang berat. Ketika remaja, Yusuf dan keluarganya pindah ke Damaskus. Di sana ia bertemu seorang yang kelak menjadi pilar penting dalam hidupnya. Orang itu bernama Nuruddin Zengi, penguasa muda yang dikenal soleh dan disiplin. Nuruddin bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol persatuan umat yang rapuh. Ia melihat sesuatu dalam diri Yusuf yang tidak dilihat oleh orang lain. Kau punya hati yang tenang, Yusuf, kata Nuruddin. Dan pemimpin yang tenang mampu memadamkan api yang membakar dunia. Yusuf mulai bertugas di bawah naungan Nuruddin. Ia belajar strategi perang, diplomasi, dan pentingnya menyatukan umat. Dan disinilah benih seorang pemimpin mulai tumbuh. Di tahun 1169, Mesir berada di ambang kehancuran. Dinasti Fatimiyah melemah dan pasukan salib mendekat. Nuruddin mengirim pasukan untuk menstabilkan Mesir, dan Yusuf ikut dalam pasukan pamannya, yaitu Asaduddin Shirkuh. Di Mesir, Yusuf melihat sesuatu yang berbeda. Rakyat yang menderita, politik yang kotor, dan ancaman dari Eropa yang semakin besar. Namun, ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pemimpin muda manapun. Ia bersikap lembut kepada rakyat, namun keras kepada ketidakadilan. Ketika paman Yusuf wafat, para pemimpin Mesir mencari pengganti. Yang mengejutkan banyak orang, mereka memilih Yusuf bin Ayyub sebagai wazir atau menteri perwakilan rakyat di Mesir. Ia masih muda. Ia tidak tampak seperti prajurit besar, tapi hatinya bersih, pikirannya tajam, dan rakyat mempercayainya. Setelah beberapa tahun memimpin Mesir, Yusuf mengambil langkah besar. Ia menghapus sistem keagamaan yang merusak, menyatukan ulama, memperkuat militer, dan mengembalikan kejayaan Mesir. Namun,
Nuruddin Zengi wafat pada tahun 1174, meninggalkan kekosongan besar di Suriah. Yusuf bergerak cepat bukan untuk merebut tahta, tetapi untuk mencegah wilayah Islam kembali terpecah. Kota demi kota bergabung dengannya, hampir tanpa pertumpahan darah. Disinilah dunia mulai menyebutnya dengan gelar penuh kehormatan, yaitu Salahuddin al-Ayyubi. Setelah berhasil menyatukan Mesir dan Suriah, Salahuddin berdiri di sebuah balkon istana Damaskus pada suatu pagi. Angin gurun yang hangat membawa suara pasar yang mulai hidup. Pedagang menata barang, anak-anak berlarian, dan suara azan mengudara. Namun, di balik kedamaian itu, ia tahu ancaman besar selalu mengintai, yaitu kerajaan-kerajaan salib di Palestina. Setiap hari, laporan datang pada Salahuddin, serangan kecil, provokasi, dan penindasan terhadap para peziarah Muslim. Di antara para crusader itu, ada satu nama yang sering disebut, Reynald de Chatillon, seorang bangsawan kejam yang bahkan menyerang kafilah haji dan mengejek Nabi Muhammad SAW. Salahuddin tidak ingin perang, tapi ia juga tahu bahwa kedamaian tidak akan datang selama tanah suci masih berada dalam cengkraman para penjajah. Maka ia memulai sesuatu yang telah ia siapkan sejak lama, yaitu persatuan umat, kekuatan pasukan, dan persiapan menuju hari besar yang tak terelakkan. Di tengah persiapan itu, kabar buruk datang seperti petir yang membelah langit. Reynald de Chatillon menyerang kafilah haji yang sedang menuju Mekah. Wanita dan anak-anak dibunuh, harta mereka dijarah, dan yang paling menyakitkan, Reynald mengolok-olok Nabi dengan kata-kata yang menyulut kemarahan umat Islam. Ketika kabar itu tiba di Damaskus, wajah Salahuddin berubah. Ia bukan marah karena dendam pribadi. Ia marah karena kehormatan umat diinjak-injak di depan dunia. Dengan nama Allah, katanya dengan suara berat, hari pembalasan telah tiba. Pasukan mulai dikumpulkan dari Suriah, Mesir, Mosul, Aleppo, hingga para sukarelawan dari jauh. Bendera-bendera hijau, hitam, dan putih berkibar di bawah langit musim panas. Salahuddin tidak hanya membangun pasukan, ia membangun harapan. Tanggal 4 Juli 1187, di sebuah tempat yang disebut Bukit Hitin, dua dunia bertabrakan. Pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan terjebak dalam keadaan paling buruk, kekeringan, haus, dan panas yang membakar kulit. Salahuddin mengatur pasukannya dengan kecerdikan seorang maestro perang. Ia menunggu, menekan, memotong suplai air mereka dari danau Tiberias. Ketika matahari mencapai puncaknya, pasukan Muslim mengurung mereka seperti ombak yang menghantam karang. Perang pun pecah. Panah melesat seperti hujan. Pasukan kavaleri menyerbu dengan teriakan takbir yang mengguncang bukit batu. Allahu Akbar. Dalam kekacauan itu, bendera besar salib jatuh. Reynald de Chatillon tertangkap dan Raja Guy bertekuk lutut. Salahuddin memandang mereka dengan mata tenang. Kepada Raja Guy, ia memberi minum sebagai tanda penghormatan. Tapi ketika Reynald dibawa, Salahuddin menatapnya lama. Kaulah yang melanggar perjanjian, katanya tanpa mengangkat suara. Dan ia menegakkan keadilan. Hari itu kerajaan salib runtuh dan jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Setelah kemenangan di Hitin, pasukan Salahuddin seperti badai padang pasir yang menyapu benteng demi benteng. Benteng kota Acre jatuh, benteng kota Nablus jatuh, dan disusul dengan kota-kota lain seperti Lida, Ramlah, Tiberias, semua menyerah tanpa mampu menahan laju sang panglima. Sampai akhirnya, di kejauhan tampak tembok besar berwarna emas kecoklatan, yaitu Yerusalem. Kota yang telah diduduki selama hampir 90 tahun oleh pasukan salib. Tempat di mana
ribuan muslim dibantai pada tahun 1099, tempat yang telah Salahuddin impikan untuk dibebaskan seumur hidupnya. Ketika ia berdiri memandang kota itu dari bukit terdekat, air mata jatuh di janggutnya. "Ya Allah," katanya lirih, "hari ini Engkau kabulkan doa-doa umat yang tertindas." Tetapi ia tahu pembebasan Yerusalem tidak boleh menjadi pembalasan dendam. Ia ingin dunia melihat bahwa Islam datang bukan sebagai penghancur, tetapi sebagai pembawa kedamaian. Dengan tekad itu, pengepungan pun dimulai. Yerusalem berdiri megah di depan mata, dijaga oleh tembok batu yang kokoh. Di atas menara-menara, panji salib masih berkibar, seakan menantang pasukan Salahuddin yang telah berdatangan dari segala penjuru. Di dalam kota, suasana panik. Penduduk Kristen, tentara, biarawan, hingga keluarga biasa tak mampu melupakan cerita gelap di tahun 1099 saat pasukan salib masuk dan membantai puluhan ribu muslim. Kini mereka takut giliran mereka yang dibalas. Namun Salahuddin telah menetapkan satu prinsip. Kita membebaskan Yerusalem bukan untuk membalas dendam. Kota ini suci bagi semua umat. Pengepungan dimulai dengan teratur. Mesin-mesin pelontar didirikan. Panah dilepaskan, namun semua dalam kendali. Salahuddin tidak ingin kehancuran yang tak perlu. Delegasi Kristen keluar memohon negosiasi. Mereka takut dibunuh, takut rumah ibadah mereka dihancurkan. Salahuddin hanya berkata, "Aku bukan datang sebagai penumpah darah. Aku datang sebagai pembawa keadilan." Setelah beberapa hari, Yerusalem pun menyerah. Gerbang kota terbuka dan dunia menjadi saksi sebuah pembebasan yang tak seperti yang diperkirakan banyak orang. Tanggal 2 Oktober 1187, Yerusalem resmi kembali ke tangan Muslim. Di dalam kota, orang-orang Kristen berjalan keluar perlahan. Sebagian menangis, sebagian menunduk, menunggu nasib mereka. Salahuddin berdiri di tengah jalan utama dikelilingi pasukan berkuda. Ia memerintahkan hal yang berlawanan dengan sejarah kelam di tahun 1099. Tidak boleh ada pembunuhan. Tidak boleh ada rumah ibadah yang dirusak. Tidak boleh ada anak atau wanita yang disakiti. Ia bahkan menetapkan tebusan yang ringan untuk warga agar dapat keluar dengan aman. Bagi yang tidak mampu membayar, Salahuddin sendiri yang menebuskan dengan hartanya. Seorang sejarawan Eropa menulis bahwa pembebasan Yerusalem oleh Salahuddin adalah sebuah keajaiban kebajikan di tengah kerasnya zaman. Di Masjid Al-Aqsa, lantai dibersihkan, tirai hitam diangkat, dan takbir kembali menggema untuk pertama kalinya sejak hampir 1 abad. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gelombang balasan yang lebih besar dari Eropa. Kabar jatuhnya Yerusalem mengguncang Eropa. Para raja mengerutkan kening mereka mendengar laporan itu. Para pendeta berkhotbah dengan mata yang penuh api. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kerajaan-kerajaan yang saling bertengkar bersatu dalam satu tujuan. 3 nama besar memimpin perang balasan. Mereka adalah Frederick Barbarossa, sang kaisar Romawi suci, Philip II, sang raja Prancis, dan Richard the Lionheart, seorang raja Inggris yang gagah berani. Ketiganya datang dengan armada besar, ribuan ksatria, dan perlengkapan perang terbaik pada zamannya. Ketika Barbarossa tenggelam dalam perjalanan dan Philip pulang karena intrik politik, Richard tetap maju. Dan dengan kedatangannya, dimulai salah satu rivalitas paling legendaris dalam sejarah, yaitu Salahuddin dan Richard the Lionheart. Tidak seperti banyak peperangan lain, perseteruan mereka berlanjut dengan penuh hormat. Mereka bertempur sengit, namun mengagumi satu sama lain sebagai 2 ksatria besar dunia. Perang berkecamuk bertahun-tahun. Richard
berhasil merebut beberapa kota pesisir, termasuk Acre. Pertarungan mereka begitu intens, hingga para prajurit sering menceritakan duel tak langsung antara kedua legenda itu. Suatu hari, sang Raja Richard jatuh sakit. Ketika kabar itu sampai ke Salahuddin, ia tidak merayakan dengan sukacita. Namun, sebaliknya, ia mengirimkan dokter pribadinya, buah-buahan dan makanan, serta es dari pegunungan untuk menurunkan panas sang raja. Dan ketika kuda Richard terbunuh dalam pertempuran, Salahuddin mengirim 2 ekor kuda terbaiknya sebagai hadiah. Hal ini membuat para prajuritnya kebingungan. "Wahai Sultan," tanya salah satu jenderalnya, "mengapa engkau membantu musuhmu?" Salahuddin lantas menjawab pelan, "Keberanian harus dihormati, bahkan pada diri seorang lawan. Karena tanpa kehormatan, perang hanyalah pembantaian." Hingga akhirnya, perang pun berakhir bukan dengan kemenangan total salah satu pihak, tetapi dengan perjanjian damai di tahun 1192, yaitu Yerusalem tetap di tangan Muslim, dan para peziarah Kristen boleh berkunjung dengan aman. Raja Richard pun pulang ke negerinya, dan Salahuddin kembali ke Damaskus. Disinilah dunia mengenang mereka sebagai simbol kesatria sejati. Perjanjian dengan Richard membuat bumi Syam kembali bernafas. Perang yang berlangsung bertahun-tahun akhirnya mereda. Tenda-tenda pertempuran digulung, panji-panji diturunkan, dan suara denting pedang perlahan hilang dari angin gurun. Salahuddin kembali ke Damaskus, kota yang ia cintai. Di sana, ia disambut rakyat dengan air mata bahagia. Bukan air mata karena kemenangan, tetapi karena pemimpin yang mereka hormati kembali hidup di antara mereka. Namun, di tengah ketenangan itu, Salahuddin sering berdiri sendiri di balkon istananya. Ia memandang langit, seolah mendengarkan suara yang jauh. "Segalanya milik Allah," gumamnya, dan akan kembali kepadanya. Tubuhnya mulai lelah, perang bertahun-tahun dan tanggung jawab besar perlahan mengikis tenaganya. Namun, ia tetap bekerja mengurus rakyat, mengatur negeri, dan memastikan perdamaian dijaga. Ia tidak tahu bahwa waktunya hampir tiba. Di awal tahun 1193, musim dingin turun di Damaskus, lebih dingin dari biasanya. Salahuddin jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, namun hari demi hari tubuhnya semakin lemah. Para tabib mencoba segala yang mereka tahu, tetapi penyakit itu tidak mundur. Para jenderal, ulama, dan rakyat datang menengok. Mereka melihat seorang pemimpin besar terbaring di ranjang sederhana, bukan di ruang emas, bukan di atas singgasana, melainkan pada kain yang tak lebih mewah dari milik rakyat biasa. Pada hari-hari terakhir, ia meminta seluruh hartanya dihitung. Hasilnya seperti mengguncang setiap orang yang hadir. Ternyata harta pribadi Salahuddin hampir tidak ada. Tidak ada emas yang menumpuk, tidak ada istana pribadi, tidak ada tanah warisan yang luas. Hanya terdapat beberapa dinar saja yang bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pemakamannya. Semua kekayaannya telah ia berikan kepada fakir miskin, pada tentara yang berjuang bersamanya, kepada janda dan anak yatim perang. Ketika diberitahu tentang itu, Salahuddin hanya tersenyum lemah dan berkata, "Segala yang kita berikan akan kembali pada kita kelak, dan segala yang kita simpan akan kita tinggalkan." Pagi itu, tanggal 4 bulan Maret tahun 1193, sebuah keheningan aneh menyelimuti Damaskus, seakan seluruh kota menahan nafas. Di dalam sebuah ruangan sederhana, Salahuddin mengembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada emas yang menyelimutinya, tidak ada mahkota di kepalanya, hanya sebuah kain putih dan wajah seorang lelaki yang telah mengabdikan hidupnya untuk umat. Ketika kabar wafatnya tersebar, seluruh Damaskus menangis. Pintu-pintu toko ditutup, pasar berhenti, ulama, penduduk, prajurit, hingga anak-anak memenuhi jalan. Kabar kematian Salahuddin menyebar ke seluruh negeri seperti kabut duka.
Para prajurit menangis tanpa malu. Alim ulama menundukkan kepala dan rakyat dari segala lapisan meratapi kepergian pemimpin yang mencintai mereka lebih dari dirinya sendiri. Raja-raja Eropa sekalipun pernah menjadi musuhnya mengirim pesan belasungkawa. Sang raja Richard the Lionheart dikabarkan terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Ia berkata, "Kini dunia telah kehilangan seorang raja yang benar-benar tahu bagaimana menjadi mulia." Sementara di Damaskus, rumah-rumah hampir sepi dari cahaya lampu. Setiap orang merasa kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Seorang prajurit tua berkata sambil terisak, "Kami kehilangan panglima kami, tapi dunia kehilangan satria sejatinya." Prosesi pemakamannya begitu besar, hingga orang-orang memenuhi jalan dari istana sampai makamnya, namun tetap sederhana, sesuai permintaan Salahuddin. Di depan jenazahnya, seorang ulama membacakan kata-kata yang hingga kini dikenang. Inilah Salahuddin, penguasa Mesir, Syam, Hijaz, dan Yaman. Namun, ketika wafat, ia tidak membawa apapun selain amalnya. Berabad-abad telah berlalu sejak ia meninggalkan dunia. Kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh. Tembok-tembok kota berubah. Namun, nama Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan pernah pudar. Ia dikenang bukan hanya karena kemenangan militernya, tetapi karena akhlaknya, keadilannya, kerendahan hatinya, dan bagaimana ia memperlakukan teman maupun musuh dengan kehormatan. Para musuhnya dari Eropa pun menulis tentangnya dengan hormat. Bagi mereka, ia adalah contoh ksatria yang ideal, seorang pemimpin yang menyeimbangkan keberanian dengan belas kasih. Salahuddin mengajarkan dunia bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan kota, tetapi menaklukkan hati manusia dengan kebaikan. Warisan itu tidak akan pernah mati karena legenda tidak akan berakhir. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Nah, itulah teman-teman sedikit kisah dan cerita tentang pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Saya izin pamit undur diri. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dan keberkahan selalu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.